Alhamdulillah, Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat, mujibud da'awat, rafi'as samawat, wa huwa yaqbal tawbata 'an 'ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at, wa munzilul ayat, wa huwa khaliquna wa raziquna wa laysa lana rabbun siwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون وخاب الطاغون. فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang mulia ini, di kesempatan yang sangat penuh barokah ini, khatib mewasiatkan kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian, pada saudara-saudaraku sekalian, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah pada kita sebagai hamba, dan menjauhi sekuat tenaga apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan ketakwaan inilah, jalan keimanan inilah yang akan mengantarkan kita kepada kehidupan yang selamat baik dunia maupun di akhirat. Kehidupan yang bahagia baik dunia maupun di akhirat. Maka tidak ada jalan lain bagi kita sebagai muslim, bagi kita sebagai mukmin, kecuali senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar hari demi hari, waktu demi waktu yang kita lalui senantiasa meningkatkan derajat kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita, kata Allah, adalah yang paling takwa dan paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmatnya yang tak terhingga kepada kita, wabil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat lahir dan batin, sehingga kita mampu melangkahkan kaki kita untuk menuju masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan niat kita, usaha kita, langkah-langkah kita, dan seluruh aktivitas ibadah kita di masjid ini dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara yang patut kita yakini dan harus kita yakini adalah keberadaan satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala selain manusia dan apa yang ada terlihat di alam ini. Allah Subhanahu wa taala sejak awal sudah menciptakan makhluk yang tak terlihat oleh mata kita, tidak tersentuh oleh tangan kita, tapi kita harus yakini bahwa makhluk itu adalah ada. Maka dalam ayat tadi yang telah khatib bacakan, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah,
Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam agama Islam secara total, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwun mubin. Dan janganlah kalian sekali-kali mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setan ini memang sangat sering kita dengar. Banyak penceramah, banyak buku membahasnya. Bahkan dalam Al-Quran berkali-kali, berulang kali Allah menegaskan tentang nama yang disebut dengan setan. Bahkan mungkin dalam pergaulan kita, kata setan ini juga sering terlontar dari lisan kita untuk melabeli seseorang yang berperilaku tidak baik. Meskipun ini dalam Islam sangat dilarang memberikan label kepada manusia sebagai setan, meskipun dia berperilaku, berkata-kata, bertindak mungkin hampir sama dengan setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setan ini Allah ciptakan memang untuk menggoda manusia. Setan Allah ciptakan untuk menguji keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dikatakan seandainya di alam ini tidak ada setan, mungkin seluruh manusia akan beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena bujuk rayu setan yang berhasil menipu manusia, maka bermacam-macamlah manusia kita temui di alam jagat raya ini. Ada yang soleh, ada yang toleh, ada yang taat, ada yang ahli maksiat, ada yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi banyak juga yang membangkang terhadap perintah dan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua itu tidak terlepas dari apa yang dilakukan oleh syaitan, oleh iblis laknatullah alaih. Makanya Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada kita bahwa syaitan itu adalah musuh kita, musuh yang nyata. Allah menggambarkan menggunakan redaksi innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Meskipun sama sekali setan itu tidak pernah terlihat oleh mata kita, tapi Allah menggunakan untuk meyakinkan kepada kita menggunakan redaksi innahu lakum aduwwun mubin, seakan-akan setan itu memang terlihat oleh mata kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Setan membujuk manusia agar mereka mendapatkan teman sebanyak-banyaknya nanti di neraka. Setan selalu berusaha sekuat tenaga menggunakan berbagai macam cara bagaimana umat Islam tergelincir dari keimanannya. Bagaimana mereka terperosok terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita sebagai muslim meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar mereka kelak di akhirat mendapatkan teman yang banyak, kemudian bangga dengan teman-temannya mereka. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 16 sampai ayat 17. Qala fa bima aghwaytani la'adanna lahum siratakal mustaqim. Kata Allah Subhanahu wa taala, iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin." Kemudian setan bersumpah, niscaya aku akan mendatangi umatmu manusia, terutama yang beriman, min aydihim, dari depan-depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa min aymanihim, dari sebelah kanan mereka, wa min syama'ilihim, dan juga dari sebelah kiri mereka. Itulah sesumbar setan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah telah memutuskan setan dan jin sebagai makhluk yang terkutuk. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk menggelincirkan kita, keimanan kita, ibadah kita, keikhlasan kita kepada Allah dengan cara apapun dari arah manapun.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa di antara kewajiban umat manusia, khususnya umat Islam, mengetahui akan bahayanya setan. Beliau mengatakan bahwa umat Islam wajib atau fardu ain, setiap kita wajib mengetahui bahaya-bahaya setan agar kita tidak terjerumus dengan bujuk rayu setan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka saking sistematisnya rayuan setan, saking dahsyatnya bujuk rayu setan untuk menggelincirkan umat Islam, maka kita harus mengetahui bagaimana Islam memberikan jalan keluar agar kita selamat dari rayu dan dari tipu daya setan. Maka hal yang pertama yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari bujuk rayu setan adalah jangan sekali-kali kita memberikan fasilitas hidup kepada setan. Jangan sekali-kali kita memberikan tempat tinggal kepada setan bersama kita. Jangan berikan kesempatan kepada setan untuk bisa makan dan minum bersama kita. Maka jika kita bisa membatasi gerak-gerik setan dalam hidup kita, tidak tinggal di dalam rumah kita, tidak makan dan minum bersama kita, maka bisa dipastikan setan akan kewalahan dan tidak mampu untuk membujuk rayu kita. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innal mu'mina yumdi syaitanahu kama yumdi ahadakum ba'irahu fi safari." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya umat atau orang yang beriman, orang Islam itu bisa membuat setan-setannya kurus sebagaimana mereka membuat binatang tunggangannya dalam perjalanannya menjadi kurus. Itu artinya bahwa kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak dekat dengan setan, agar setan menjauh dari kita. Pertanyaannya bagaimana agar setan tidak ikut campur dalam hidup kita, tidak tidur bersama kita, tidak tinggal di rumah kita, tidak makan dan minum bersama kita. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza dakhala ar-rajulu baitahu fadzakara Allah 'inda dukhulihi wa 'inda ta'amihi qala asy-syaitanu la mabita lakum wa la asya." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seseorang muslim masuk ke dalam rumahnya, kemudian dia berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, baik mengucapkan basmalah atau assalamualaikum warahmatullahi, wa inda ta'amihi, juga berzikir ketika dia makan dan minum, maka syaitan pun berkata, la mabitakum wa la asyarakum. Kata teman-temannya, tidak ada tempat menginap bagi kalian di rumah ini, dan tidak ada makan malam bagi kalian di rumah ini. Maka itu adalah kesempatan atau fasilitas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita terjauh dari godaan syaitan, yaitu senantiasa berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita. Baik ketika kita masuk ke rumah kita, keluar dari rumah kita, mau makan, mau minum, senantiasa berdoa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya Rasulullah melanjutkan, wa idza dakhala falam yadhkurillaha 'inda dukhulihi qala asy-syaitanu adraktumul mabit. Kalau kita masuk rumah tidak dengan berzikir menyebut nama Allah, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan pun berkata, adraktumul mabit, kalian telah mendapatkan tempat untuk menginap. Wa idza lam yadhkur ismallah 'inda ta'amihi, dan kalau kita tidak menyebut nama Allah, berdoa ketika kita makan dan minum, maka setan pun berkata, adrakumul mabit wal asya, sesungguhnya kalian malam ini mendapatkan hidangan makan malam dari tuan rumah ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita teringat mungkin sebuah cerita bagaimana dua setan yang berbicara tentang pengalamannya mendampingi manusia untuk memberikan bujuk rayu, menyesatkan mereka. Ada dua setan, yang satu digambarkan sebagai setan yang gemuk,
dengan penampilan yang rapi, dan yang satu setan digambarkan sebagai setan yang kurus dengan penampilan yang dekil. Kemudian antar teman ini mereka saling mengobrol dan bertanya. Keheranan setan yang gemuk melihat temannya begitu kering, begitu kurus, begitu dekil. Kemudian dia berkata, "Wahai temanku, kenapa kau hidupmu begitu sengsara? Badanmu begitu kering, begitu kurus, dan jasadmu begitu kotor dan berantakan." Kemudian dia menjawab, "Aku ditugaskan mendampingi seorang muslim. Tidak ada tempat, tidak ada celah bagi aku untuk menggoda dia. Setiap dia mau masuk rumah, dia berdoa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia mau makan, dia berdoa kepada Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Setelah dia makan, dia pun berdoa, Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Ketika dia mau tidur, dia berdoa kepada Allah, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ketika dia bangun tidur, kemudian dia berdoa kepada Allah, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bahkan ketika dia masuk ke dalam kamar mandi pun dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Begitulah cerita tentang pengalaman setan-setan yang kurus. Mereka tidak mampu hidup bersama seorang muslim. Dia tidak bisa makan menikmati hidangan seorang muslim karena hidangannya dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka penting bagi kita menghayati, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita sebuah jalan agar kita tidak mudah terjerumus oleh bujuk rayu setan, yaitu dengan senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap aktivitas kita apapun. Maka dengan demikian akan membuat setan tak mampu membujuk kita, tak mampu menggoda kita, dan kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, benar hal yang kedua yang bisa kita lakukan agar kita tidak didekati oleh setan, tidak terbujuk, tidak termakan oleh bujuk rayu setan adalah jangan sekali-kali mendekati tempat yang banyak setannya. Ini penting kita sadari agar kita pandai-pandai memilih tempat bergaul, agar kita pandai-pandai masuk dalam grup WhatsApp dan sebagainya. Kalau dalam komunitas, dalam lingkungan, dalam grup apapun itu ada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sebaiknya kita mengundurkan diri. Maka sebaiknya kita meninggalkan komunitas dan tempat itu, karena itu akan menjerumuskan kita lambat laun ke dalam jurang kesesatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hama haulal hama yushaku ayyaqa fihi." Barang siapa yang berani mendekati atau berjalan-jalan, berputar-putar di area yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yushaku ayyaqa fihi, niscaya suatu saat dia pun akan terjerumus terhadap hal-hal yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, lantas di komunitas mana kita harus aktif? Di grup mana kita harus aktif? Maka pilihlah grup-grup komunitas-komunitas yang mengajak kita kepada kebaikan. Mungkin grup Masjid Al-Islah, Al-Insan, Bukit Lereng, atau di grup-grup komunitas majelis taklim yang senantiasa mengajarkan kita kebaikan, mengajak kita untuk taat